Puji nama Tuhan, bersama seluruh imam yang melayani dari tempat ini, ingin menyapa Bapak Ibu dan jemaat sekalian. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah pendalaman Alkitab kita di sore menjelang malam hari ini. Mari saudara, saat ini kita akan segera memulaikan ibadah kita. Saja kita semua kita mau mempersiapkan hati, mempersiapkan pikiran kita. Kita hanya mau fokus untuk menyembah Tuhan. Amin. Untuk itu mari saat ini sebelum kita masuk dalam penyembahan, saja kita semua kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk segala berkat-Mu yang kami boleh nikmati sampai saat ini Tuhan. Kini saatnya Tuhan, kami ingin mempersiapkan diri kami untuk kami boleh masuk di dalam hadirat-Mu. Mari Engkau suci kuduskan kami, layakkan kami Tuhan. Terlebih mari Engkau urapi setiap kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Karena Roh Kudus-Mu lah yang memberikan kami kemampuan Tuhan untuk kami boleh menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Kami boleh sujud menyembah-Mu Tuhan. Kami boleh menaikkan puji-pujian yang terbaik hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kerinduan kami hanya untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biarlah hadirat-Mu kami boleh rasakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala bentuk roh-roh jahat yang tidak berasal daripada-Mu yang ingin mencoba mengganggu ibadah kami mau ikat, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Lindungi sertai ibadah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk menyembah-Mu. Haleluya. Amin. Mari saudara kita mau datang mengucap syukur di hadapan Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang melimpah dalam hidup kita. Haleluya Yesus. Sama kita katakan, bersyukur selalu bagi kasih. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalam-Ku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Bersyukur selalu bagi kasih. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu masa depan. Sebagai Bapa yang
kan minum airmu, bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku. Oh Yesusku, haleluya. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku. Dan ku kan minum airmu, bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku. Oh Yesusku. Dengan lembut katakan, Tuhan menari dan bersyukur karenamu. Haleluya. Oh, bagai rusa rindu. Biarlah kami boleh hidup di dalam-Mu Tuhan. Amin. Oh Yesus, sekali lagi katakan, ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku. Dan ku kan minum airmu, bagai rusa rindu. Oh, ku hidup dalammu. Amin. Haleluya. Yesusku, Kau sangat ku cinta. Bersuka karenamu, oh Yesusku. Dan ku kan minum airmu, bagai rusa rindu. Oh, ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku. Oh Yesusku, haleluya. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesus. Ku kan minum airmu, bagai rusa rindu. Haleluya. Oh, dan hidupmu di dalamku. Oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Haleluya, puji nama Tuhan. Kami sangat mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari saudara, kita mau lebih lagi di hadapan Tuhan. Kita mau angkat satu nyanyian. Yang merasakan kebaikan Tuhan, katakan, Tuhan itu baik, Tuhan itu baik. Dengan kasih setianya Dia menolongku, Dia bersama-sama dan mendapatkan kesehatan, kesembuhan, memberikan amin, aman dan sejahtera dengan berlimpah. Katakan bersyukur.
mempelai pria surga. Pujilah Dia. Haleluya. Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Katakan Tuhan itu baik. Amin. Dengan kasih setianya Dia mengampuni yang besar kesalahan, yang mendatangkan kesembuhan. Amin. Memberikan keselamatan, aman dan sejahtera dengan berlimpah. Naikkan syukurmu kepada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Dia mempelai pria surga. Pujilah Dia, pujilah Dia. Haleluya. Bersyukurlah, bersyukurlah pada Tuhan. Amin. Sebab Tuhan itu baik. Dia mempelai pria surga. Sekali lagi saudara katakan bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah. Amin. Oh, terima kasih Tuhan. Engkau baik. Amin. Pria surga. Pujilah Dia. Haleluya. Pujilah Dia. Ya haleluya. Pujilah Dia. Pujilah Dia. Haleluya. Haleluya. Berikan seru-seru bagi Tuhan kita. Tuhan itu baik. Amin. Selamat Tuhan. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita mau lebih sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu yang melimpah dalam hidup kami Tuhan. Oh, kasih Yesus. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Katakan kasih Yesus. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebas hatiku dalam kasih. Ku merasa teguh. Kasih Yesus. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebas hatiku dalam kasih. Ku merasa. Amin. Sekali lagi katakan
dengan satu kerinduan, sekali lagi katakan kasih Yesus. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa penuh. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalam setiap kami, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat dalam kasih-Mu, ku merasa penuh dalam kasih-Mu Tuhan, ku merasa penuh. Biarlah kasih-Mu mengalir dalam setiap hidup kami Tuhan. Kami tak dapat hidup tanpa kasih-Mu. Di dalam kasih-Mu Tuhan kami merasakan keteduhan. Haleluya, terima kasih Tuhan, kami percaya hadirat-Mu yang menjamah setiap kami Tuhan. Kini tiba saatnya kami akan mendengarkan setiap firman-Mu Tuhan. Mari Engkau berfirman kepada setiap kami Tuhan. Mari sebelum itu kami mohon tuntunan Roh Kudus-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang mengurapi setiap kami, jamah hati dan pikiran kami Tuhan. Suci kuduskan kami, layakan kami Tuhan, untuk kami boleh sujud di ujung kaki-Mu Tuhan, mendengarkan setiap firman-Mu. Terima kasih Tuhan, segala bentuk roh-roh jahat yang tidak berasal daripada-Mu, yang mencoba mengganggu setiap pikiran kami, hati kami ikat, kami patahkan, kami usir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau pergi dari setiap hati dan pikiran kami. Biarlah darah-Mu Tuhan yang terus menyucikan kami, darah-Mu yang terus melayakan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, bersama istri saya sampaikan shalom. Kita bertemu lagi di ibadah pendalaman Alkitab hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari hari ini kita masih di Wahyu 3 Jemaat Laodikia. Kita akan baca Wahyu 3 ayat 19 sampai 20. Barang siapa ku kasihi, Ya. ia ku tegur dan ku hajar. Nah, siapa yang dikasihi Tuhan, ditegur, kalau tidak cukup ditegur, dihajar. Ya. Sebab itu relakanlah hatimu. Nah, tapi kamu harus rela. Kenapa mau rela? Karena ngerti bahwa itu merupakan kasih daripada Tuhan. Dan bertobatlah. Ya, tidak hanya rela hati itu, tapi bertobat. Bertobat artinya meninggalkan jalan hidup yang lama, prinsip yang lama, pemikiran yang lama, ya, kelakuan yang lama, sifat yang lama. Itu namanya bertobat. Lanjut. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Ya, di muka pintu. Jadi sudah di luar dari jemaat ini. Tuhan sudah di luar, dikeluarkan. Padahal seharusnya sebagai jemaat Tuhan, Tuhan itu di dalam kita, bukan di luar kita. Ya, lanjut. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku Ya. dan membukakan pintu, Ya, aku akan masuk mendapatkannya. ya, Dan aku makan bersama-sama dengan dia, ya, dan ia bersama-sama dengan aku. ya. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, Ya, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku Ya. di atas tahtanya. ya. Jadi kita harus sadar kalau kita ditegur, itu artinya tanda kasih Tuhan.
Kasih Tuhan dikatakan, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar, relakan hatimu. Ya, jadi kita mengerti karena kasih Tuhan, kita salah, kita tidak benar, kita ditegur. Kalau tidak ada salah, tidak mungkin ditegur. Kalau ditegur cukup, tidak akan dihajar. Itulah Tuhan. Ya, Tuhan itu kasihnya luar biasa. Tidak selalu mau hajar, marah, mukul, tidak. Contohnya aja, ayah seorang anak secara jasmani. Kalau dia lagi tegur anaknya atau hajar anaknya, kan tidak enak itu hatinya bapak itu. Betul ya? Ketika dirotan anaknya, dia pun rasa sakit. Nah, demikian juga Allah. Jadi jangan berbuat yang salah atau tidak berkenan. Dari 7 jemaat di Asia Kecil, saya bisa melihat ada 2 jemaat tidak ditegur, tidak dihajar. Ya, tidak disuruh bertobat, malah dikuatkan. Ya, disuruh tekun, disuruh terus lanjutkan yang baik. Jadi Bapak di sorga itu bukan suka marah, menghajar, dah, negor, dah. Tapi karena kasihnya, kitanya dianggap sebagai anak, sehingga kalau ada kekurangan, ada sesuatu yang buruk dalam gerejanya, maka dia bertindak. Apa itu? Menegur. Menegurnya lewat apa? Lewat firman. Segala tulisan yang diilhamkan Allah itu untuk mengajar. Mengajar itu ada tegurannya. Untuk apa? Memperbaiki kelakuan. Kalau kita tidak mau memperbaiki kelakuan, nah itu hajaran datang. 2 Timotius 3 ayat 16, tolong dibaca. Ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Bermanfaat untuk mengajar. Untuk apa lagi? Untuk menyatakan kesalahan. Menyatakan salah. Untuk memperbaiki kelakuan. Nah, waktu ditegur, itu kesalahan dinyatakan. Kalau rela hati bertobat, itu kelakuan kita jadi baik. Terus, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi ada pendidikannya. Supaya orang jadi benar, bukan hanya jemaat biasa, hamba-hamba Tuhan pun termasuk saya perlu ada teguran, perlu ada nasihat, karena kita semua manusia. Kita perlu belajar yang baik dari Tuhan. Ya, puji Tuhan. Ibrani 12 ayat yang kelima. Makanya kita tidak boleh menganggap enteng itu didikan. Kata tadi, mendidik orang hidup dalam kebenaran. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Ya. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Jangan anggap enteng didikan Tuhan, teguran Tuhan, nasihat Tuhan. Ya. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Nah, kalau orang dikasih ingat, ditegur, jangan putus asa. Ini orang yang menegur saya ini baik terhadap saya. Amsal mencatat, orang yang menegur akhirnya lebih disayangi. Jadi orang itu menegur kita, kita sayangi dia. Kenapa? Oh, ini teman baik. Justru kita salah, dibiarkan, tutup mata sebelah aja, biar kamu urusan kamu sendiri. Namanya saya ini bukan kawan yang baik. Amsal mengatakan kawan yang baik itu memukul, tujuannya baik. Daripada saya tidak memberitahu, tidak menegur, tidak menasihati, kan saya jadi orang yang
tidak baik terhadap engkau, bukan setia kawan. Ya, lanjut. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Nah, kalau Tuhan hajar itu dikasihi, mensyukuri kasih Tuhan itu ya. Terus Dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. dia sesah kalau anak itu diakui sebagai anaknya. Oh, anak kita kalau tidak betul kita hajar, karena itu anak saya. Kalau bukan anak saya, masa saya mau buat begitu? Tidak mungkin toh. Nah, lanjut. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Ya. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Nah, mana ada anak yang tidak dihajar oleh ayahnya, ayah kandungnya? Ya. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran Kalau bebas dari ganjaran, yang harus diderita setiap orang, ya, maka kamu bukanlah anak, bukan anak. Jadi kalau bukan anak apa itu? tetapi anak-anak gampang. Anak-anak tiri, anak gampang, ya, anak haram, bukan anaknya, gitu, ya. Lanjut. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, Ya, dan mereka kita hormati. ya. Terus, Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh? nah, kalau begitu kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh. Siapa itu? Tuhan. Lanjut. Supaya kita boleh hidup, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek. Orang tua jasmani mendidik kita waktunya pendek, ya, Sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. ya. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita. Nah, Allah menghajar kita untuk kebaikan kita. Kalau tidak cukup ditegur, dihajar untuk kebaikan. Terus, Supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. supaya setelah dihajar, ditegur, kita memperbaiki, bertobat, kita menjadi kudus seperti Allah. Sekian. Puji Tuhan. Sikap yang baik waktu ditegur adalah merendahkan diri, mengkoreksi diri. Itu sifat yang baik. Kalau kita ditegur, kita merendahkan diri kita. Baru kita memperbaiki diri, bertobat. Ada orang ditegur, dia marah. Ini tidak rendah hati. Ya, orang rendah hati ditegur, dia memperbaiki diri. Selamat, aman. Beroleh bagian dalam kekudusan. Tidak perlu dihajar. Tidak perlu dihajar. Sikap yang baik itu. Contohnya siapa? Daud. Ketika ia jatuh berzina dengan Batseba, maka datang Nabi Nathan membawakan firman Tuhan. Dia malah komentari firmannya, disampaikan Nabi Nathan bahwa orang kaya yang mau ngambil orang miskin punya seekor domba yang mau disembelih padahal dia banyak untuk menjamu tamunya, wah, orang itu harus mati. Nah, itu kata Daud, orang itu harus mati. Apa yang Nabi Nathan katakan? Raja itulah yang harus mati. Nah, ketika dia dengar ditemplak oleh teguran itu, dia turun ke bawah. Aku berdosa. Ini rela hati bertobat. Tidak semua orang bisa ditegur. Rela hatinya. 2 Samuel 12 ayat 13. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Ya, Dan Nathan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. ya, Engkau tidak akan mati. ya. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati." Ya, Kemudian pergilah Nathan ke rumahnya,
Dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud, sehingga sakit. Ya, sekian. Aku telah apa? Berdosa. Berdosa. Dia bertobat. Ya, jadi baik. Sampai dikatakan di dalam Mazmur 51, baharui batinku, baharui hatiku, supaya aku menceritakan pada orang peringatan-peringatan jalan-jalan Tuhan. Jangan ambil hadirat Tuhan, jangan ambil rohmu, karena dia pernah melihat Saul yang ditegur oleh Nabi Samuel tidak mau berubah, tidak mau bertobat, sudah salah, melanggar perintah Tuhan, pura-pura tidak salah. Datang Nabi Samuel menegur, dia tidak terima itu teguran. Sehingga Tuhan mengatakan kepada Samuel, aku sudah punya pilihan lain menggantikan Saul, yaitu Daud yang berkenan di hatiku, kata Tuhan. Jadi Saul disingkirkan karena tidak mau menyesal, tidak mau bertobat, tidak mau memperbaiki kelakuan, tidak terima teguran. Kesombongannya menghalangi dia untuk diperbaiki. Nah, Daud melihat itu, Daud tahu sekali. Makanya dia bilang, Tuhan ampuni saya, jangan ambil Roh Kudus. Karena dia lihat sengsaranya seorang yang pernah diurapi itu, kemudian Roh Kudus sudah keluar. Seringkali dia harus main kecapi supaya Saul itu jadi tenang sesudah diganggu roh jahat. Sangat penting didikan, teguran, menyatakan salah, menghajar atau hajaran, supaya kata Ibrani 12 beroleh bagian dalam kekudusan. Jadi kalau kita tidak mau lagi dihajar, tidak mau lagi ditegur, nah ini risikonya berat. Ya, jadi sebenarnya jadi orang Kristen tidak gampang, jadi pelayan Tuhan juga tidak mudah, ya. Semuanya tidak mudah. Ikut Tuhan tidak gampang, harus ada harga yang dibayar. Ya. 1 Samuel 15 ayat 24 dan ayat 30. Berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa, sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu. Ya. Tetapi aku takut kepada rakyat. Ya. Karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Nah ini kan, aku berdosa tapi aku melanggar itu, tapi banyak alasannya. Ya, tidak ngaku jujur-jujur. Daud beda, aku berdosa, titik. Ini banyak alasannya. Kita lompat ayat 30. Tetapi kata Saul, aku telah berdosa. Ya. Tetapi tunjukkanlah juga hormatmu kepadaku sekarang di depan para tua-tua bangsaku. Nah ini aku ini raja toh, Samuel, tunjukkan sedikit hormatmu. Sombong dia, tidak rendah hati. Tunjukkan hormatmu kepada saya juga di hadapan tua-tua itu bangsaku, ya. Terus Dan di depan orang Israel. di depan orang Israel, jangan permalukan saya dong. Ya terus, Kembalilah bersama-sama dengan aku. nah, tapi dia mau juga supaya Samuel kembali sama dia. Samuel tidak mau. Sekian. Beda Saul, beda Daud. Jadi kalau ditegur, cukup, tidak dihajar. Kalau toh ditegur, kemudian dihajar, itu pernyataan kasih daripada Tuhan. Kasih seorang Bapak. Dikatakan Ibrani 12, di manakah anak yang tidak dihajar, tidak ditegur, kecuali anak apa? Anak gampang, anak yang tidak, anak sendiri. Kita mau lanjut sekarang, Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok.
Jikalau ada orang yang mendengar suaraku Ya. dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, Ya. dan aku akan makan bersama-sama dengan Ya. dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Ya. Sudah di luar pintu. Aku berdiri. Lihat. Di dalam Wahyu ini berapa kali Tuhan berkata, lihat. Supaya orang memperhatikan. Lihat. Nah, supaya orang lebih memperhatikan. Lihat. Aku ada di luar sekarang. Perhatikan. Aku sudah di luar. Aku sudah di luar pintu. Ketok, 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 ketok belum dibukakan. Tapi kalau ada yang mendengar, mau dengar ketukan saya, masuk aku makan bersama. Ya. Tuhan sudah didesak keluar. Tadinya Tuhan di dalam. Di mana ada jemaat tua, 3 orang berhimpun di dalam namaku, aku ada di situ. Yang paling parah kalau Tuhan sudah tidak ada di tengah-tengah kita. Kalau cuma pendetanya tidak hadir, masih baik asal Tuhan hadir. Tuhan harusnya di dalam kita. Kita di dalam Tuhan. Bukan Tuhan sudah di luar kita. Karena kita ada baitnya Allah yang kudus. Roh Allah tinggal di dalam. Zaman Nuh itu roh Allah keluar dari manusia. Manusia daging jadi kedagingan. Perbuatan daging, makan, minum, kawin, mengawin. Dosa saja yang dilakukan. Kalau roh Allah sudah keluar, hukuman menanti. Apa hatinya Allah Bapa kita di sorga itu? Suka menghukum? Tidak. Dialah Allah yang penuh dengan kasih. Apakah Allah suka menghukum? Tidak. Apakah saya seorang papa kepada anak suka hukum anak? Tidak. Tapi kalau sudah ditegur, dihajar, lalu kita ini belum mau bertobat, belum mau merelakan hati. Wah. Nah, jemaat Laodikia ini sudah membuat Tuhan di luar. Tuhan, jangan ambil hadirat-Mu dari saya. Itu doa kita, ya. Tuhan, jangan tinggalkan saya. Jangan ambil roh-Mu. Kalau saya salah, kasih tahu salahnya. Ya toh? Kalau perlu Tuhan hajar. Tapi jangan ambil roh-Mu, jangan keluar Tuhan dari hidup saya. Apa yang membuat jemaat Laodikia telah menyingkirkan Tuhan sehingga Tuhan keluar? Ya. Karena hatinya jemaat Laodikia sudah terisi kekayaan, ya, kekayaan, kenikmatan dunia, roh dunia, ya, atau dikatakan mereka sudah keduniawian seperti itu, kompromi dengan dunia. Aku kaya sekarang, aku tidak kurang apa-apa. Itu yang mengisi hidupnya. Sampai pun ditegur, demikian keras firman Tuhan, diajar, tidak mempan. Kenapa? Tipu daya kekayaan menghimpit itu firman. Itu seperti benih yang ditaburkan di tanah yang ditumbuhi semak duri belukar. Itu adalah tipu daya
kekayaan dunia. Matius pasal 13 ayat 22. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan Tipu daya kekayaan menghimpit firman itu. Nah, firman apapun, sekeras apapun, sudah tidak bisa apa-apa. Itu kalau orang terisi tipu daya kekayaan dunia. Tipuan saja. Kekayaan fana sementara saja. Tidak bisa dipegang selama-lamanya. Kalau tidak pindah ke orang lain, nanti dunia selesai 1 jam, habis. Tipu daya kekayaan. Lah ini yang dibanggakan oleh Laodikia. Sehingga Tuhan sudah didesak keluar. Hatinya terisi dunia. Terisi apa? Kekayaan. Akhirnya sombong. Lalu jadi apa? Suam. Tidak lagi cinta Tuhan. Tidak lagi membara hatinya. Tidak ada lagi cinta mula-mula. Karena sudah berhasil. Oh, Tuhan bilang, Laodikia, biar aku di luar, aku tidak berubah. Aku tetap kasih. Aku ini kasih. Ayo, buka pintu. Mempelai pria itu ketuk-ketuk pintu. Mempelai wanitanya tidur di dalam. Aduh, dia dengar malas bangun. Aku sudah ganti pakaian. Aku sudah lepas sendal saya. Aku sudah cuci kaki. Sudah bersih. Malas buka pintu. Tidur tidak, bangun tidak. Ini suam-suam. Dalam Kidung 5 itu, Kidung Agung. Ya, mulai pria ketok. Nah, tapi Tuhan tetap ketok. Barang siapa mendengar ketukan, buka, aku masuk lagi. Betapa baiknya Tuhan. Tak terhitung berapa tinggi, lebar dalam kasihnya Tuhan. Orang seperti Laodikia ini masih mau dikunjungi, ketuk-ketuk. Kalau aku bisa masuk lagi ya, ini hatinya Tuhan luar biasa, tak terukur kasihnya. Pada gerejanya, yang dia tebus dengan darah yang mahal, pengorbanan. Jangan kita beralih kepada dunia. Jangan kita beralih kepada kekayaan walaupun Tuhan memberkati kita. Hargai, tinggikan itu korbannya Yesus. Itu adalah harga yang paling mahal, kekayaan yang paling mahal, darahnya Yesus Kristus. Harta dunia tidak menyelamatkan. Setetes darah Yesus itu menyelamatkan saya dan saudara. Secara lahiriah, Laodikia kaya. Luar biasa kaya kalau saya bilang. Luar biasa, bukannya kaya. Luar biasa kayanya. Sayang memang. Dan saya juga melihat keadaan gereja Tuhan. Kalau sudah ada kekayaan, ini memang konsekuensinya. Kalau tidak dibaharui, tidak hati-hati. Kalau sudah kaya, suam. Suam kuku. Malah Tuhan didesak keluar, karena yang lain sudah terisi. Dulu ada waktu untuk ibadah, sekarang aduh, ada mau bicara dulu soal bisnis di satu tempat, sudah janjian. Mau melayani, jangan dulu, tunggu dulu, saya ada janjian dengan teman-teman, saya tidak bisa melayani. Tunggu deh nanti ya. Cuma saya hati-hati kalau kita diberkati.
Demikian Laodikia ini. Oh, coba Laodikia itu kaya-kaya kenapa? Pedagang emas ada di situ. Pedagang emas, pedagang obat mata, salep mata yang terkenal. Terkenal tuh di kerajaan Romawi itu. Salep mata, obat mata. Itu Laodikia. Ya. Di sana ada wool, banyak pedagang wool, karpet. Jadi orang Laodikia ini kaya sekali. Nah, tapi sayangnya itu, ya disuam, bahkan mengusir Tuhan keluar pintu karena isi hatinya itu bukan lagi Tuhan. Kekayaan cenderung membuat orang kompromi dengan dunia. Karena itu Tuhan mengatakan, jangan kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalam dunia. Itu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Dan itu semua nanti tenggelam. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Ya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ya. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, Keinginan daging, dan keinginan mata, serta serta keangkuhan hidup, hidup jumawa, ya. bukanlah berasal dari Nah, itu Bapa, kan sudah tidak berasal dari Bapa. melainkan dari dunia. Ya. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Ya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Sekian. Kita baca dulu Wahyu 3 ayat 18. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, Ya. dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, Ya. agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Nah, terus Dan lagi minyak untuk melumas matamu, ya. supaya engkau dapat melihat. Ya. Jadi disuruh beli, bayar harga. Jadi tidak gampang ikut Tuhan, tidak gampang. Diberkati sama Tuhan juga tidak gampang. Hati Tuhan suka memberkati kita. Wow, dia mau anaknya semua seperti Abraham, Ishak, Yakub. Tuhan mau. Saya kalau mendoakan anak-anak cucu saya, jemaat, kamu semua diberkati. Berkat Abraham, Ishak, Yakub, Israel. Tapi harus jadi seperti Abraham. Walaupun dia kaya, hatinya terus pada Tuhan, patuh, lebih mengasihi Tuhan sampai anaknya sendiri mau dikorbankan hanya untuk Tuhan. Tidak mudah, saudara, tidak mudah. Ya, jadi kita membaca ini tadi, mendengar, kita mengerti sekarang betapa baik Tuhan itu. Patut kita layani Tuhan dengan baik. Patut kita mencintai Tuhan dengan baik. Harus kita mengasihi Tuhan, mengorbankan apa yang ada, waktu kita, hidup kita, kepentingan kita, untuk kita bisa mencintai Tuhan, melayani Tuhan. Ya. Salomo. Wow. Ini contoh yang baik juga untuk kita. Salomo. Salomo anak dari Raja Daud. Itu adalah Salomo yang menggantikan ayahnya Daud menjadi raja. Daud tidak bisa membangun bait Allah, tapi Salomo membangun bait Allah. Di awal Salomo jadi raja, raja yang masih muda naik tahta. Dia itu raja yang penuh hikmat.
penuh dengan kasih kepada Allah. Cinta mula-mula yang sangat kuat. Rendah hati. Bahkan dia membawa Israel itu kembali punya Allah yang benar, bertobat dan diajak untuk apa? Melayani Allah yang maha besar itu di dalam bait Allah yang baru dibangunnya, bait Salomo ini. Penuh pujian penyembahan, hadirat Tuhan hadir di bait Allah yang dibangun Salomo. Tapi karena tidak berhati-hati, Salomo diberkati, menjadi kaya, menjadi terkenal, penuh hikmat, dan akhirnya tidak terasa Tuhan didesak keluar seperti Laodikia. Tuhan didesak. Ini pelajaran baik untuk kita. Ya. Awalnya Salomo itu penuh hikmat, minta hikmat, tidak minta apa-apa. Apa yang aku mau berikan padamu Salomo? Salomo bilang apa? Supaya aku punya hikmat untuk memerintah sebab aku masih muda. Tidak minta yang lain. Coba kalau kita baca, kita belajar. 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 5. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud, ayahku. Sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Terus, maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara, untuk menghakimi umatmu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Ini waktu mudanya masih sangat rendah hati. Aku masih muda, aku tidak tahu banyak apa-apa. Tuhan, berilah aku hikmat. Rendah hati. Aku masih muda, belum tahu banyak. Tidak tahu bagaimana memerintah bangsa ini. Belum punya pengalaman. Terus. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan. Adalah baik di matanya Tuhan. Kalau minta hikmat, adalah baik. Hikmat itu ada pada Kristus. Kekayaan itu harta yang sesungguhnya. Terus bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian, oleh karena engkau sudah meminta hal yang demikian, dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan, tidak minta umur panjang, kekayaan, atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Nah, lanjut. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Terus? Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian. Sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau. Wow, hebat. Terus? Dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Terus? Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu. Yang kau tidak minta, aku juga kasih. Apa itu?
baik kekayaan kekayaan, maupun kemuliaan, kemuliaan. sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Ini tidak minta. Dia tidak minta itu, dia merendah. Aku tidak tahu apa-apa Tuhan, bagaimana saya menjalankan pemerintahan. Itu rendah hati. Terus, Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan Ya. dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, Ya. sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. panjang umur lagi. Tidak minta-minta. Kita ini seringkali minta, tolong kasih saya umur panjang Tuhan. Kalau orang ulang tahun, panjang umurmu ya, dia senang. Padahal umur yang menentukan itu Tuhan. Iyalah, betul ya. Betul Uncle. Ya, terus. Lalu terjagalah Salomo. Ya, Ternyata ia bermimpi. nah, sekian sudah. Itu awalnya. Nah, setelah datang semua orang raja-raja, bayar upeti, termasuk Ratu Negeri Seba datang. Katanya kami dengar Salomo itu begini. Tidak ada yang menandingi hikmat Salomo. Jadi saya datang untuk membuktikan. Dan ternyata Ratu Negeri Seba mengatakan, setengahnya saja belum diceritakan. Wow, hebat ini. 1 Raja-Raja 10 ayat 3-7. Ini dipuji Ratu Negeri Seba. Dari mana-mana raja-raja itu membayar upeti apa semua kepada Salomo. Ya, Dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu. ya. Bagi raja tidak ada yang tersembunyi. Hebat ini. Semua dia tahu. Ini hikmat Allah yang sudah ditanam di dalam diri Salomo. Yang tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu. Ya, Ketika Ratu Negeri Seba melihat segala hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, ya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, ya, minumannya dan korban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan, ya, maka tercenganglah ratu itu. ya. Dan ia berkata kepada raja, benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang Ya. engkau Ya, dan tentang hikmatmu. wah hebat. Terus, Tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan itu sampai aku datang dan melihatnya Ya. dengan mataku sendiri. nah, akhirnya Salomo tambah lama tambah kaya. Dipuji orang, penuh hikmat. Sampai Ratu Negeri Seba mengatakan, setengahnya aja belum diceritakan. Sungguh, setengahnya pun belum diberitahukan kepadaku. Nah tuh, gampang, hebat ya. Penghasilannya hebat. 1 Raja-Raja 10 ayat 14. Adapun emas yang dibawa kepada Salomo dalam 1 tahun ialah seberat 666 talenta. Wow, banyak. Ya, kaya dia. Ayat 23. Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Dalam hal kekayaan, hikmat, dia lebih dari segala raja yang ada di bumi. Ya, kata firman Tuhan. Terus, Seluruh bumi berikhtiar menghadap Salomo Ya. untuk menyaksikan hikmat yang telah ditaruh Allah di dalam hatinya. sekian. Jadi kekayaan sudah dia miliki banyak. Ini berbicara apa? Harta. Ta. Yang pertama, ada 3 ta, harus hati-hati. Ini yang dimiliki oleh Salomo. Dan itu yang menyebabkan dia jatuh. Kehilangan cinta mula-mula. Yang tadinya penuh hikmat, penuh cinta mula-mula. Waktu dia masih muda, dia menuliskan Kidung Agung, kisah cinta. Ketika Salomo baru mempunyai seorang istri, istri yang pertama. Dia bukan tidak tahu, istri pertama, Sulamit, hitam aku tapi cantik. Ini gadis hitam, dinikahi oleh Salomo. Tapi lama-lama semua raja yang ditaklukkan memberi perempuan. Akhirnya jadi apa? Banyak istrinya. Lama-lama hatinya sudah terisi istri-istrinya. Alkitab mengatakan bahwa
dia lebih cenderung pada semua perempuan-perempuan jadi istri-istrinya itu daripada Tuhan sekarang. Tuhan didesak keluar. Hati-hati ya, bahayanya. Sukses itu baik, tapi kita harus ekstra hati-hati. Kita terus harus ada di dalam teguran-teguran, nasihat-nasihat firman Tuhan. Kalau tidak, kita bisa lari. Itu tantangan orang yang sukses. Ya. Awalnya mengasihi Tuhan. Siapa yang melebihi kayanya dia? Tidak ada. Waktu masih muda, dia tulis Kidung Agung. Waktu dia menulis kitab Amsal, dia penuh dengan hikmat. Tapi waktu masa tua, saat dia jatuh, dia tulis Pengkhotbah. Dia bilang apa? Pasal 1 aja sudah, hidup ini sia-sia, semuanya sia-sia. Ini orang sudah jatuh. Ya. Jadi dia masih muda, dia tulis itu. Tapi sampai di Kidung Agung 6. Kidung Agung pertama dia baru punya 1 istri, Sulamit. Walaupun hitam, tapi cantik. Dia tahu 1 istri. Tidak boleh banyak istri. Ya, tidak boleh ya. Kenapa? 1 istri. Tidak boleh 2 istri. Tidak boleh berapa? 3 istri. Tidak boleh 10 istri. Tapi Salomo berapa istrinya? Mari baca Kidung Agung 6 ayat 8. Permaisuri ada 60. 60 permaisurinya. Terus? Selir 80. Selir 80. Jadi total berapa? 140. 140. Sekian. Semua wanita ini menarik hatinya sekarang daripada Tuhan. 1 Raja-Raja 11 ayat 3. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan. Sekarang tambah 700 istrinya. Terus? Dan 300 gundik. Wow, tambah banyak, 1000. Terus? Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Sekarang istri-istri ini menarik hatinya daripada Tuhan. Didesak, keluarlah Tuhan dari hidupnya. Itu satu kejatuhan. Tuhan didesak keluar. Keluar. Harta berkelimpahan. Sekarang yang kedua apa? Wanita. Ta yang kedua. Harta, ta, wanita. Ta yang kedua. Ta yang ketiga. Ya. Tahta. Tiga ta ini menjatuhkan Salomo. Harta, kekayaan. Ta yang kedua, wanita. Kalau sudah banyak hartanya, biasanya kalau tidak bertobat, tambah ta yang kedua. Sudah lebih 1 dari istrinya 1, tidak cukup. Oh 2 lagi. Jatuh. Ditambah tahtanya. Banyak orang datang. Semua raja datang bayar upeti. Semua datang. Tahtanya hebat. Ta yang pertama. Ta yang kedua. Ta yang ketiga. Harta, tahta, wanita. Dulu Sapam. Lama-lama naik. Tambah lama tambah naik. Wah, jadi kepala seksi. Kepala bagian. Terus naik pangkatnya. Terus bertambah naiknya pangkat, tambah banyak juga uangnya, tambah juga banyak apa? Wanitanya. Kasihan Tuhan sudah didesak keluar. Kita perlu dengar
Firman Tuhan ilham Roh Kudus. Tulisannya ilhamkan oleh Roh Kudus. Untuk menyatakan salah kita. Memperbaiki kelakuan. Mendidik kita dalam kebenaran. Supaya kita selamat. Beroleh bagian dalam kekudusan. Masih baik kalau Tuhan mau menegur kita, menyatakan salah, memperbaiki kelakuan kita. Kalau Tuhan diam, tidak mau lagi bicara. Samuel, tidak usah pusing itu Saul, aku sudah tidak mau. Ada orang ganti dia. Celaka sudah. Ya, makanya hati-hati. Ini yang bisa mendesak Tuhan keluar. Kedudukan, tahta, uang, kekayaan, harta. Apalagi tambah harta, tambah kedudukan, tambah tahta, tambah harta, tambah apa? Wanita. 3 tah ini. Makanya Tuhan kasih ingat Laodikia. Beli daripadaku 3 benda. Apa itu yang pertama? Emas yang sudah dimurnikan. Ini yang satu. Artinya dimurnikan, disucikan, dikuduskan. Semua kita harus dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai. Barang siapa menyucikan diri dari hal-hal yang jahat, ya dipandang layak, dipakai oleh tuannya. Lebih kita disucikan, lebih kita takut akan Tuhan. Tuhan lebih pakai hidup kita. Ya. Yang kedua, beli pakaian apa? Pakaian putih. Supaya jangan telanjang. Apa itu artinya? Hidup kudus. Di surga itu semua orang berpakaian putih. 24 tua-tua sekitar tahta itu pakaiannya putih. Salomo sudah tidak hidup kudus. Tidak mau lagi dimurnikan. Karena istri-istrinya lebih menarik hatinya daripada Tuhan. Tuhan bilang, ya sudah, aku keluar aja. Hari tuanya tragis. Jatuh dalam penyembahan berhala. Tadinya dia membangun bait Allah Salomo. Dia membawa orang kembali menyembah Allah yang benar di dalam bait Allah. Tuhan datang berhadirat. Semua pujian penyembahan orang sujud kepada Allahnya Israel. Sekarang dia beralih menjadi penyembah berhala. Oh, kasihan, tragis. Awalnya penuh api cinta kepada Tuhan. Cinta mula-mula harus dijaga. Ya, jemaat Efesus kata Tuhan, jaga itu kasih mula-mula. Kalau engkau hilang, bertobat, bertobatlah. Hati yang membara bagi Tuhan. Yang ketiga, beli minyak. Melumas mata buta itu supaya matamu melihat kebenaran Allah itu. Apa yang harus kita lakukan? Kalau mata rohani kita buta, kita tidak tahu, tidak ngerti kita. Salomo sudah dibutakan. Posisinya makin hari makin kuat, tahtanya kuat. Ratu negeri Seba datang. Belum raja ini takluk, sana takluk. Bawa upeti, banyak penghasilannya. Emasnya tadi berapa? 660. Banyak sekali. Tapi emasnya itu tidak ada artinya bagi Tuhan. Sama dengan emasnya Laodikia. Tuhan bilang, beli dari saya emas. Emasku itu dimurnikan dalam api.
penyucian, itu hajaran, itu teguran, menyucikan. Supaya, tadi dikatakan Ibrani 12, supaya orang itu memperoleh bagian dalam kekudusan Allah. 3 dengan 3 yang diinginkan Tuhan kepada gereja akhir zaman. Karena gereja Laodikia di zaman itu Asia Kecil, itu sama sekarang peringatan Tuhan. Karena Laodikia adalah jemaat terakhir dalam Wahyu 3, Wahyu 2. Itu berarti contoh peringatan untuk kita gereja di zaman akhir. Zaman akhir. Supaya mata bisa melihat kebenaran, melihat Allah. Hamba-hamba Tuhan juga jangan hanya untuk mendapatkan uang. Mungkin uang tidak banyak. Kita rela melakukan apa saja yang salah, asalkan mendapatkan uang. Ada kesempatan dapat uang, biar administrasi dibuat sendiri sedemikian rupa, saya dapat uang. Uang itu daya tariknya kuat. Dibilang mamon lekat apa? Lekat, lengket, lalim, kejam lagi. Kelepasan gereja yang terakhir, ikatan uang, mamon. Tuhan tolong kita semua. Sebab Tuhan berkata tidak ada orang bisa menyembah Allah sekaligus menyembah apa? Mamon. Ini akhir zaman. Gereja Laodikia jadi percontohan untuk gereja akhir zaman. Tidak kebetulan ditulis dari 7 gereja di Asia Kecil, Laodikia yang terakhir. Tuhan sucikan kami. Tuhan sucikan, kuduskan hati ini. Untuk kami layak. Terima kasih Tuhan. Supaya kami layak menyongsong Tuhan datang pada kali kedua. Sudah di ambang pintu, Yesus segera datang. Kita membutuhkan firman Tuhan yang menegur kita. Firman Tuhan yang mengajar kita. Firman Tuhan yang mendidik kita. Ya, kau itu tidak cukup, kata Tuhan, aku hajar. Karena aku tidak mau satu jiwa pun sia-sia aku mengorbankan darahku, mengorbankan tubuhnya hancur di atas kayu salib. Dia tidak mau lepaskan gereja. Dia cinta kepada kita. Setiap kali Natal kita mau nyanyi itu lagu. Karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia, sehingga dikaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa percaya tidak binasa, beroleh hidup yang kekal. Orang muda, orang tua, setengah baya, ingat pengalaman Salomo. Ingat cerita Laodikia. Tambah lama tambah kaya karena saya pedagang wool, pedagang karpet, pedagang salep mata yang terkenal, pedagang emas banyak di situ juga. Sudah kaya jadi suam-suam kukuh. Tuhan sudah di luar. Tuhan bilang aku ketuk pintu, bukalah, aku nunggu, tunggu lebih lama, tunggu lebih lama. Itu kasihnya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mengasihi Engkau Yesus
dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Saudara, yang Tuhan rindukan, kita tetap penuh cinta, cinta mula-mula. Kalau tidak, itu salah satu penyebab orang jadi suam, kasihnya dingin. Hari ini Tuhan mengingatkan kita, jangan ada yang mengisi hati kita lebih daripada Tuhan Yesus, sehingga keluarlah Tuhan. Tapi kalau toh Tuhan sudah diusir keluar, Dia masih balik, Dia ketuk pintu hati saudara, Dia ketuk pintu hatimu. Barang siapa dengar ketukan pintu hati Tuhan, kembali, katakan sama Tuhan, ku buka hatiku Tuhan, untuk kembali mengasihi Engkau, kembali pada cinta mula-mula. Sangat berbahaya kalau kita kehilangan cinta mula-mula. Sebab Tuhan berkata kepada Efesus, bertobat, kalau tidak aku ambil kaki dia. Celaka. Oh Tuhan, tolong kita.
Siapa yang mau mengasihi Tuhan? Mari kita angkat tangan kita. Kita menyanyikannya dengan menyembah Tuhan. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Siapa yang mau menyenangkan hati Tuhan? Sembah Dia. Kalau engkau ditegur, turun ke bawah, rendahkan hatimu. Itu sikap yang baik. Itu sikapnya Daud. Jangan mengambil sikap Saul. Ketika ditegur, malah minta dihormati, malah marah. Tapi ketika Daud ditegur, dia turun ke bawah, karena dia tahu Allah mengasihi dia. Barang siapa aku kasihi, ku tegur dan ku hajar. Relakan hati, rendahkan hatimu dan bertobat. Tentu kita mau jadi orang baik, sukses. Tuhan boleh memberkati kita sukses, boleh memberkati kita banyak kekayaan, kedudukan kita baik. Tapi ingat satu, jangan semua ini mendesak Tuhan keluar. Biar Tuhan tetap ada di dalam hidup ini. Tuhan boleh memberkati saya berlimpah-limpah, boleh memberi saya kedudukan, boleh memberikan segala sesuatu yang saya boleh nikmati di dunia. Tapi jangan saya beralih mengisi hatiku dengan dunia ini, kompromi dengan dunia, lalu Tuhan keluar seperti jemaat Laodikia. Tapi hari ini saya mau katakan kepada saudara sekalian, Tuhan mengetuk pintu. Kalau ada orang dengar, saya mau masuk lagi. Kalau ada orang sudah suap, saya merasa berhasil, kaya, aku mau masuk, kata Tuhan. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu
dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Terima kasih Tuhan. Teguran yang nyata, hajaran, menyatakan salah kami. Engkau mendidik kami supaya kami tidak terhilang, supaya kami tidak seperti Laodikia, supaya kami tidak seperti Raja Salomo. Raja Salomo beralih dari cinta yang kuat kepada Tuhan kepada cinta pada banyak istrinya, cinta kepada dirinya dengan tahta, cinta kepada banyak harta. Tuhan tolong kami, Roh Kudus tolong kami. Roh Kudus jangan tinggalkan kami. Hadirat-Mu ada selalu beserta kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan yang baik. Ya. Tuhan menegur kita. Tuhan mengajar. Sebenarnya Bapak tidak suka seperti itu. Dia lebih suka bercengkrama, bersatu dengan kita dekat, kasihnya dinyatakan. Tapi seringkali kita yang tidak benar, maka datang teguran, datang hajaran, datang nasihat. Untuk apa? Supaya kita tidak terhilang. Kita ada di akhir zaman, dekat datangnya Tuhan. Kita persiapkan hidup kita, menyongsong Tuhan pada kali yang kedua. Dunia sedang bergelora. Di mana-mana kita bisa mendengar, dunia sedang bergelora. Ya, mari kita akan akhiri ibadah ini. Kita bangkit berdiri semuanya. Ya. Aku mengasihi Engkau ya Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Hatimu. Mari kita angkat tangan dua-duanya. Terimalah berkat, kasih karunia dan anugerah, cinta kasih persekutuan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian, memberkati saudara-saudara, sehingga saudara berkelimpahan dengan berkat Tuhan. Tapi pakai itu bagi kemuliaan Tuhan sampai Ia datang. Terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang terima berkat, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Sampai di sini ibadah pendalaman Alkitab kita. Kita akan jumpa di ibadah yang berikut. Tuhan Yesus memberkati kita.